Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Subhan Yusuf di channel Ayatku TV. Dan kali ini pemirsa dimanapun anda berada, ada ibu cantik yang ada di samping kiri saya. Dan sebelumnya, jangan kemana-mana, kita akan kembali sama dia. Pemirsa Ayatku TV dimanapun anda berada, sebelum saya sapa siapa narasumber kita, saya akan perkenalkan dulu. Nama lengkap Haja Andi Mirna, Sarjana Hukum. Sapaan akrabnya Puang Mirna. Jabatan adalah Kepala Dinas, lahir di Maros 6 Oktober 1967. Tetapi di sini hanya angka, orangnya masih awet muda. Kemudian daerah asal Bode, Bugis. Hobinya makan-makan, moto hidup, kerja tulus dan ikhlas. Pendidikan, sarjana hukum S1. Baik, kita sapa Puang Mirna, apa kabar Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Suban. Baik, ya, terima kasih banyak sekali. Ya, kayak tersanjung sekali dibilang apa ya? 67 itu cuma angka. Benar. Iya. Dan memang seperti itu Bu. Iya. Banyak orang begitu Iya. dulu bahwa sebenarnya umur itu angka. Tergantung kita memanage hidup. Iya. Dan kemudian kita bisa Iya. nyantai tapi serius ketika kita bekerja. Dan pemirsa, saya memperkenalkan beliau, Puang Mirna ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ada beberapa hal yang penting kita bahas kali ini. Sekali lagi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Ayatku TV dimanapun anda berada, kita langsung karena di depan kita sudah ada narasumber kita dan ini luar biasa karena tidak selamanya kita bisa mendatangkan Kadis untuk berbincang tentang beberapa hal atau fenomena yang kita hadapi. Nah, yang menarik saya pikir Bu Kadis soal fenomena perundungan pada remaja dan seperti apa sih peran teman sebaya jika ada hal seperti ini. Silahkan, ya, Tade. Jadi memang di dalam ini kalau perundungannya biasa kita dibully dibully ya. Peran teman sebaya itu sangat penting sekali karena dia kan bisa menjadi pelopor dan pelapor. Jadi kalau misalnya kalau bisa di lingkungan sekolah ada temannya dia lihat misalnya dibully atau dirudung oleh teman-teman yang lain, paling tidak dia mesti melaporkan ke misalnya ke gurunya ke guru BK-nya supaya guru BK ini bisa mengambil tindakan apa yang bisa diberikan kepada anak itu. Jangan nanti sampai berlarut-larut. Contoh kemarin seperti yang di Jawa Barat yang betul. Sampai meninggal anaknya dan kemarin juga saya lihat di podcastnya Asanti sampai ibunya itu sedih sekali juga kita lihat di podcastnya Asanti, anaknya itu dirudung sampai dia merawat anaknya sampai meninggal. Itu kita sedih sekali karena kan makanya inilah perannya seorang tua, perannya guru, perannya teman-teman dan perannya lingkungan sekitar bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini. Karena sekarang kan mungkin kalau dulu kan kita selalu diberikan karena mungkin karena waktu kita dengan orang tua yang banyak, itu selalu kita dapat petuah-petuah. Sedangkan sekarang kan anak-anak karena di zaman modern seperti ini, suka tidak suka mau tidak mau kan kita harus menerimanya. Tapi dengan di zaman teknologi seperti ini, walaupun misalnya kita jarang bertemu, tapi paling tidak kan kita bikin grup-grup di dalam keluarga, grup kecil bagaimana memantau anak walaupun di jarak jauh. Ini mungkin yang
fenomena sekarang ini sampai dulu mungkin ada memang juga bentuk-bentuk bully yang dilakukan anak-anak, tapi tidak separah dan tidak sesadis gitu. Karena kan ini sekarang kan kita lihat di YouTube atau dimanapun anak-anak bisa lihat Smackdown, bisa lihat dengan bebas-bebasnya. Sementara kan itu anak-anak kecil misalnya umur 7 tahun, 8, dia kan belum paham. Betul. Makanya memang selalu harus ada orang tua mendampingi bagaimana memberikan edukasi ke anaknya, parentingnya bagaimana. Oh ini olahraga ini, ndak bisa kalau misalnya untuk anak-anak seperti kamu belum boleh melakukan seperti ini, karena yang biasa yang begitu karena anak-anak kan selalu merasa penasaran, karena rasa penasarannya ingin melakukan, ternyata itu sangat berbahaya. Ini mungkin ya karena sekarang kan kurang sekali waktu luang, karena mungkin mereka masing-masing sibuk ya. Kita tidak menyalahkan orang tua, tapi paling tidak adalah waktu my time gitu untuk keluarga, me time untuk keluarga. Mungkin kalau dulu kan kita zaman dulu maghrib itu kita sudah harus ada di rumah. Zaman kita dulu ya. Maghrib kita sudah harus ada di rumah, dan selalu kalau lewat maghrib kok ada setan lah, ada macam-macam lah, walaupun kita ditakut-takut kan memang. Dan sesudah maghrib kita kumpul makan malam sampai ngobrol. Sekarang kan tidak. Walaupun makan malam bareng, tapi tetap asik dengan handphonenya. Jadi makan satu handphone ya. Jadi ini mungkin yang salah satu masalah yang juga harus kita tangani sekarang ini. Dan inilah perannya kami Dinas DP3 Dalduk Provinsi Sulawesi Selatan memberikan edukasi atau ke advice ke orang tua orang tua. Dan ini yang memang, dan inilah yang selalu kita buat semacam pemberian pemahaman ke kader-kader, karena kan kami di DP3 tidak bisa langsung ke masyarakat karena keterbatasan SDM, keterbatasan waktu. Jadi dengan adanya kader-kader misalnya di forum anak, kemudian PATBM yang kita bentuk, kader-kader itulah yang bisa langsung ke masyarakat. Dan ini juga yang selalu kita organisasi-organisasi wanita kan, misalnya mereka melakukan misalnya pengajian kan, kalau di desa itu lebih religius orang lebih mendengarkan ustaz daripada mungkin kalau ustaznya tapi kalau mungkin di perkotaan karena masing-masing sibuk cuma dengar di TV tapi kalau misalnya di daerah pedesaan seperti itu mungkin kumpul-kumpul sebulan sekali ada pengajian disampaikan ini itu lebih ini lagi ininya. Makanya kami juga selalu koordinasi dengan organisasi wanita, apalagi ini dengan PKK sekarang ini. Ibu PJ Gubernur itu sangat sangat concern dan memang sangat perhatian sekali, khususnya dalam bagaimana memberikan pelajaran atau kepada anak-anak mulai dari umur PAUD sampai di dewasa ini Ini luar biasa. Kemudian saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan Bu Kadis memang sangat penting. Sebelum terjadi, lebih baik kita cegah betul. Pepatah prevention is better than cure. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ini yang ditegaskan. Nah, jangan kemana-mana, makin menarik apa yang kita akan bahas. Kita kembali setelah yang Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik, dan apa yang disampaikan Bu Kadis sangat luar biasa terkait dengan bully atau perlindungan. Nah, Bu Kadis mau tanya ini, seberapa kuat intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan kepada mungkin yang dibentuk kepada orang tua langsung? Jadi memang ini juga kita sudah melakukan, kita ada namanya Puspaga, Pak Suban, ada Puspaga.
Puspaga ini pusat pembelajaran keluarga, dan Puspaga ini kita sudah roadshow ya, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, kemudian ya PAUD PAUD yang binaannya Pemprov, kemudian sampai kita ke mall-mall melakukan melakukan kampanye lah atau sosialisasi bagaimana mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, mungkin juga bukan cuma di lingkungan sekolah tapi di lingkungan rumah. Betul, makanya kami Dinas DP3A ini karena juga pimpinan kita khususnya Pak Gubernur, Ibu Gubernur sangat konsen dan memperhatikan sekali bagaimana anak ini kita kan menuju Indonesia Emas 2045, 100 tahun lah Indonesia merdeka. Apa jadinya kalau anak-anak yang sekarang ini moral etikanya yang tidak bagus, apa yang kita mau dapatkan sementara yang kita harapkan ini kan anak-anak kita sekarang ini yang dia bisa menjadi pemimpin kita di masa depan, karena tidak mungkin seperti kita ini 2045 kita mungkin umur kan kita nggak tahu kita tidak tahu umur, jadi mereka lah memang yang betul-betul jadi harapannya. Betul, apalagi kan di zaman generasi bukan milenial lagi, namanya gen apa gitu, gen Z atau yang ini itulah perannya orang tua, bagaimana dia orang tua khususnya ibu karena biasanya kan kalau misalnya ibu bekerja mungkin dia titip anak, tapi yang ibu-ibu yang tinggal di rumah itu dia harus mengawasi anaknya bagaimana menggunakan teknologi, apalagi gadget seperti ini. Ini penting sekali. Ini sebentar mungkin intervene sedikit. Pemirsa dimanapun berada, ini penting sekali apa yang dipesankan Ibu Kadis. Kenapa? Ini memang sederhana handphone, dan kita semua tahu kan. Tetapi semua kebaikan dan kebijakan ada di sini. Betul. Tergantung kemampuan kita untuk mengelola, memanage. Apa yang disampaikan Bu Kadis penting sekali, terutama adik-adik atau anak-anak kita yang masih kecil. Jangan dikasih lah Bu Kadis untuk kemudian melihat handphone dengan harus diprotek lah. Itu kata kuncinya, benar. Harus diprotek. Karena semua ada di sini. Mau film apa saja ada, mau apa saja. Dan semua ada. Dan inilah memang yang fenomenanya bukan cuma anak-anak, tapi orang tua, kakek-kakek juga kan nonton begini, akhirnya banyak korban-korban kekerasan. Jadi selain kita bicara bully di sini, kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan, korban-korban kekerasan itu semakin banyak, semakin meningkat. Bukannya di luar lingkungannya mereka dapat kekerasan seksual, tapi yang paling banyak itu dalam rumah tangga. Nah, makanya anak-anak itu, misalnya anak perempuan, tidak anak perempuan, anak laki-laki, jangan kita katakan, aman saya tinggal anakku di rumah, ada ji omnya yang temenin. Aman anakku tinggal di rumah, ada ji kakeknya yang temenin. Belum tentu aman, karena sekarang banyak yang kita kasus yang sedang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan itu, malah bapak kandungnya, kakeknya yang melakukan kekerasan terhadap anak dan cucunya. Ini yang banyak kami hadapi, dan ini ada lagi kami ada rumah aman yang kami punya. Itu ada lagi kami tempatkan di sana, karena ini sebenarnya kalau kita pakai tujuannya baik, pasti kita, walaupun kita duduk di sini, tidur di sini bisa menghasilkan uang. Tapi kalau kita pakai di arah tidak baik, makanya saya kira makanya memanage sebuah teknologi itu memang harus ada pengawasan dari orang tua, memanage Jadi bagaimana mengawasi anak? Sekarang kan anak-anak kecil umur 2 tahun, 1 tahun saja kalau habis kuotanya orang tuanya kan dia ngamuk. Karena supaya orang tuanya enak juga main TikTok, main apa, anaknya diberikanlah. Dan sekarang anak-anak 2 tahun lebih lincah scroll daripada kita. Karena kan dia makanya tapi efeknya itu tadi mungkin
efek ke mental anak-anaknya, ke kesehatan matanya, ya. Dan ini ya pernah juga saya lihat di berita atau apa, anaknya terlalu banyak bermain handphone, akhirnya ya matanya kan ketemu antara mata hitam dengan mata itu kan semua sebenarnya dari aspek-aspek kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental, ini sebenarnya sangat tidak bagus dari dini anak-anak diberikan, padahal kan sebenarnya harusnya anak-anak di bawah umur ya 4 tahun ya sampai 7 tahun itu kan golden age masa-masa umur emasnya anaknya. Karena saya dulu waktu kecil, ya mungkin karena orang tua saya juga ini ya, waktu kecil itu kalau mau tidur, masih TK saya dibacakan, kan sebelum tahu membaca, dibacakan Cinderella, dibacakan Putri Salju, sampai sekarang itu saya ingat. Dan itu mungkin karena selalu dikatakan orang jahat itu walaupun nanti dia ini, tapi pasti akhirnya akan dapat karmanya gitu. Jadi makanya itu tertanam, kita tidak boleh jahat sama orang, kita tidak boleh jahat sama orang karena itu. Jadi ya dengan contoh-contoh seperti itu kan, ini kalau begini kan anak-anak nanti begitu itu langsung tidak ada coba kalau orang tuanya memberikan, kamu yang nonton ini supaya ini kan pasti ada pelajaran-pelajaran moral yang bisa dipetik ya. Tapi kan TikTok goyang joget itu sebenarnya tidak salah sih. Ya bisa mengeksplor misalnya bakat anak-anak, tapi ya jangan terlalu berlebihan karena itu kalau misalnya TikTok dia ini banyak orang yang nonton kan, dia bisa dapat income dari situ. Tapi jangan juga kita terlalu materialistis, karena itu materi semakin dikejar semakin jauh, semakin dikejar. Jadi syukuri saja nikmat Allah ya, apa yang diterima. Karena kalau misalnya dapat kita uang, kita tambah melihat ke atas, tidak pernah kita syukuri nikmat tidak pernah puas ya. Makanya paling tidak harus kita selalu lihat yang ke bawah gitu. Walaupun maksudnya ini kan kita punya cita-cita, punya masa depan ya, kan selalu bilang jangan lihat ke belakang, harus lihat ke depan. Ya kita lihat ke depan, tapi jangan kita melihat ke atas, karena kalau kita melihat ke atas, apa yang kita punya pasti kita pengen yang punyanya orang. Jadi paling tidak melihat ke, syukur alhamdulillah saya bisa naik mobil, ini kesian cuma naik motor panas-panasan hujan, saya ini naik mobil loh, disyukuri nikmat Tuhan ya. Itu tadi Ar-Rahman ayat 13, fabi ayyi alai rabbika wa tukasiban, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Nah ini jadi memang sedikit banyaknya itu harus kita syukuri, karena semakin kita bersyukur, semakin Allah memberikan kita rezeki yang berkah mungkin ya. Kan saya tambah kata Allah ya. Iya. Itu ayatnya barangkali ya. Iya. Bersyukur. Syukuri nikmat Allah itu ya, walaupun mungkin sedikit, tapi karena berkah ya kita juga bisa menikmati ya. Mungkin kalau misalnya enaknya orang pakai begini ya, mungkin sekarang Tuhan belum kasih, tapi kan Tuhan tidak pernah apapun yang kita minta, mungkin bukan sekarang tapi mungkin kita sudah lupa ternyata Tuhan kasih gitu. Luar biasa. Pemirsa, ini sebenarnya sederhana yang disampaikan Bu Kadis, tapi maknanya sangat dalam. Dan saya mau tekankan pemirsa dimanapun Anda berada bahwa bersyukurlah, karena ketika Anda bersyukur mungkin nikmatnya akan ditambahkan. Kemudian soal handphone, saya perlu underline, jangan kemudian anak dikasih main sendiri, dia juga main TikTok sehingga lupa untuk kontrol. Iya betul, anaknya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. TV dimanapun Anda berada, sebenarnya masih banyak yang mau saya gali dari Bu Kadis, tapi katanya ada tamu dari Jakarta dan harus ke bandara. Tetapi banyak bahasa simple yang disampaikan, namun maknanya luar biasa.
Bu Kadis, di terakhir ini saya mau sampaikan mungkin ada harapan, Ya. kemudian pesan-pesan terutama ke ibu. Ya. Orang tua ini kan kalau kita bicara keluarga, we talk about family, Ya. ada 3, ayah, ibu, dan anak. iya. Tetapi biasanya ibu yang berperan paling ibu lebih banyak, berperan. iya. Nah mungkin Iya. sebagai ibu barangkali Iya. ada yang perlu disampaikan kepada ibu-ibu, terutama yang suka main, kasih Iya. anaknya malas itu, Iya. kasih anaknya main handphone, Dia juga main asik main TikTok, iya. Nah anaknya ini Iya, kecanduan akhirnya. akhirnya kalau habis pulsanya mengamuk Iya. dan moralnya Iya, akan iya. ya, Iya. mungkin ada pesan Iya. yang perlu disampaikan. Ya, jadi pesan-pesan moral saya mungkin anak itu kan aset bang, asetnya kita. Kalau Generasi kita nanti. dan dia juga apa ya? Kalau dia menjadi orang sukses kan yang mengangkat, itu kan yang selalu kita berdoa, ya Allah kasih sukses anakku supaya dia bisa angkat derajat ke orang tuanya dan bisa mengangkat derajat keluarga. Tapi kalau cuman main begini kan Iya. mana bisa Iya, mengangkat malah derajat. merusak Iya, nanti, betul. jadi dan memang itulah yang selalu orang tua selalu ingin anak kita mengangkat derajat kita, membanggakan kita orang tuanya, karena di akhirat juga nanti kalau misalnya besok-besok kalau anaknya tidak mendoakan kita, siapa yang mau doakan kita? Kalau misalnya kita misalnya dipanggil yang maha kuasa, ya kan sudah jelas di Al-Qur'an kalau anaknya doakan pasti pintu-pintu surga akan terbuka. Tapi kalau anaknya Siapa dari yang doakan kita? iya, ya itu. Makanya katanya tuh di surga kalau misalnya ya ini dengar ceramah juga ya, banyak katanya itu yang orang yang datang kayak kayak mau minta-minta, karena kalau tidak ada anak yang doakan dia pasti cari siapa yang doakan siapa ya. Makanya dari kecil itu anak-anak ditanamkan misalnya ilmu-ilmu agama, kemudian ya janganlah terlalu larut. Ini memang bagus, tapi jangan anak-anak yang masih kecil itu diajari yang belum, ya kalau perlu pemahaman agamanya yang lebih diperdalam dulu. Baik, ya nanti baik. kalau dia sudah kan, kalau ilmu-ilmu umum kan bisa kita cari di mana saya. Tapi agama itu Benar, ya benar. itu mungkin seperti saya Pak Suban. Saya kalau cerita ini saya suka kayak menangis. Karena dulu kan waktu saya baru-baru jadi pegawai kan mungkin saya terlalu sibuk, terlalu mengejar karir kali ya. Sampai anak saya itu masa-masa emasnya itu saya tidak dampingi di sekolah, karena kan saya ada yang antar pergi sekolah dia, padahal ini anak saya rindu sekali gitu, saya ibunya datang di sekolahnya jemput, datang ini. Tapi alhamdulillah anak saya walaupun misalnya saya tidak begitu, tapi saya selalu tanamkan nilai-nilai agama di rumah ya. Alhamdulillah mereka juga sudah selesai semua, terus mereka juga ya alhamdulillah baik-baik semuanya, dan apapun yang saya katakan dia pasti dengarkan. Dan anak saya itu kalau misalnya bukan dari suara, baru lihat bahasa tubuh saja, saya saja dia sudah tahu, oh ibu saya enggak suka yang begini. Baru mata saya yang dia lihat dia sudah tahu, oh dia sudah paham. Dan dari suara saya kalau misalnya dia panggil Ma, saya bilang, kenapa? Kalau saya bilang kenapa berarti oh ini tidak berkenan. Tapi kalau kenapa nak? Berarti itu ya, jadi dari bahasa-bahasa begitu kan mereka sudah tahu. Jadi memang ya pesan saya ke seluruh khususnya ibu-ibu, perhatikanlah anaknya dari dini ya, sejak dini, supaya anak, karena apapun yang orang tua lakukan itu biasanya anak-anak mengikut, karena dia kan selalu mencontoh. Ini anak-anak mencontoh. Jadi kalau misalnya dia lihat ibuku rajin sholat, pasti gak dia juga pergi ambil ya, walaupun misalnya pasti ikutan. Dia lihat ibunya rajin mungkin ngaji, pasti dia ya ini semua ya. Jadi ya, karena kalau dia lihat ibunya terlalu asik dengan TikTok, pasti juga anaknya juga ikut-ikutan. Makanya inilah yang harus diberikan pemahaman kepada ibu-ibu. Bukan kami melarang, tapi paling tidak dibatasilah untuk interaksi anak-anak yang usia-usia misalnya 2 tahun sampai umur-umur 5 tahun itu dengan gadget seperti ini. Lebih banyak kita berikan ya, dia bermain kan. Kalau begini tidak motoriknya itu tidak berkembang dengan baik karena dia terlalu fokus. Jadi sementara kalau masih kecil kan itu pembentukan semua otot, tulang, apa. Jadi memang harus motorik itu yang lebih banyak
diberikan dilatih, kemudian lebih banyak digunakan ya, paling tidak ya diajari anaknya ya bagaimana main bola, bagaimana ini yang permainan-permainan yang tidak berbahaya tapi mendidik. Ya, ini mungkin yang saya pesankan, mudah-mudahan ke depan nanti ya tidak ada penyesalan ya karena anaknya mungkin pasti kan coba saya dulu begini, pasti anakku tidak begini. Tapi karena menyesal itu tidak mungkin kita kan itu tidak ada obatnya. Jadi kalau bisa dari sekarang lah kita mulai betul-betul memperhatikan pola hidup ya, kemudian pola asuh terhadap anak-anak kita untuk kita mendapatkan anak-anak yang berkualitas dan bisa menjadi harapan bangsa ke depan dan bisa menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang, khususnya dalam menggapai namanya Indonesia Emas di 2045. Mungkin ini Pak Suban. Baik, baik. Pemirsa, ini luar biasa. Seorang ibu yang sukses membawa anaknya jauh lebih bagus, tapi kemudian masih ada karena dulu sibuk. Beliau berkaca-kaca mengingat. Apalagi mungkin ada ibu-ibu yang hanya suka main gadget, kasih anaknya. Ini saja Puang Mirna sudah sukses membawa anaknya, masih menyesali karena dulu tidak sempat mendampingi anaknya. Apalagi ibu-ibu mungkin sekali lagi mungkin jangan tersinggung bisa mungkin kalau ada begitu kita tinggalkan. Dampingi anak Anda apalagi pada usia golden age-nya supaya kelak tidak ada penyesalan, karena menyesal tidak ada gunanya dan tidak berguna seperti disampaikan Pung Mirna. Bu Kadis, terima kasih banyak. Saya makasih banyak Pak Suban berbagi di Layarku TV dan pemirsa. Saya Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.